Hari itu seharusnya menjadi hari paling tenang dalam hidupku. Aku berdiri di lobi hotel bintang 5 yang selama ini hanya kulihat dari iklan, langit-langit tinggi berkilau, lantai marmer dingin yang memantulkan langkah kaki para tamu, aroma kopi mahal bercampur wangi bunga segar. Sebelum ceritanya dilanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Aku baru saja kembali dari kolam renang, mengenakan pakaian sederhana, rambutku masih sedikit lembab, wajahku tanpa riasan berlebihan. Aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menjadi diriku sendiri tanpa harus menyesuaikan diri dengan siapapun. Aku tidak menyangka, kebebasan itu hanya bertahan beberapa menit. Suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat, diikuti tawa yang sangat kukenal. Tawa yang selama ini selalu membuat dadaku menegang. Saat aku menoleh, dunia seolah berhenti berputar. Ibu mertuaku berdiri beberapa langkah dariku, diapit adik iparku dan 2 kerabat lainnya. Wajahnya kaku, alisnya terangkat tajam, sorot matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan dengan kaget, tapi dengan jijik. "Ngapain kamu di sini?" katanya keras, tanpa basa-basi, suaranya memantul di seluruh lobi. Beberapa tamu menoleh. Aku membeku. "Apa kamu salah masuk tempat?" lanjutnya, bibirnya melengkung sinis. "Ini hotel mahal. Bukan tempat pembantu kayak kamu." Kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Pembantu. Salah tempat. Tidak pantas. Selama ini aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya, dengan komentar pedas yang diselipkan di balik senyum palsu. Tapi ini berbeda. Ini dilakukan di depan umum. Di tempat asing. Di hadapan orang-orang yang tidak mengenalku sama sekali. Adik iparku tertawa kecil, menutup mulutnya pura-pura sopan, padahal matanya menikmati setiap detik penghinaan itu. "Mungkin dia nganterin tamu, Bu," katanya, "atau disuruh bersihin kamar." Darahku berdesir panas. Jantungku berdetak cepat, bukan karena malu semata, tapi karena campuran marah dan tidak percaya. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan. Ingin bertanya kenapa mereka selalu merasa berhak merendahkanku. Tapi lidahku terasa berat. Bukan karena aku tak mampu, melainkan karena aku memilih menahan diri. Aku tahu, satu kalimat balasan dariku saat itu hanya akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Reaksi, drama, kepuasan. Ibu mertuaku melangkah lebih dekat, mencondongkan badan seolah ingin memastikan semua orang mendengar. "Kalau mau cari kerja, jangan di sini. Kamu memalukan. Kalau orang tahu kamu keluargaku, aku bisa mati malu." Beberapa tamu mulai berbisik. Seorang staf hotel memperhatikan dari kejauhan, ragu untuk mendekat. Aku merasakan tenggorokanku mengering, mata terasa panas, tapi aku menolak untuk menangis. Tidak di sini, tidak di hadapan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu aku tersenyum. Senyuman kecil, tipis, nyaris tidak terlihat. Senyum yang lahir bukan dari kelemahan, tapi dari keputusan. Mereka salah mengartikannya. Mereka mengira aku tersenyum karena pasrah, karena malu, karena akhirnya sadar diri. Ibu mertuaku menghela napas puas, seolah baru saja memenangkan sesuatu yang besar. "Nah, gitu dong," katanya meremehkan. "Sadar diri itu penting." Mereka tertawa. Tawa lepas, ringan, penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumku, sesuatu sedang berubah. Bahwa di balik dada yang terasa sesak, sebuah tekad sedang terbentuk, pelan tapi kokoh. Aku tidak akan membalas hari ini. Tidak di lobi ini, tidak dengan kata-kata murahan. Aku menunduk sedikit, bukan karena kalah, tapi karena aku sedang menahan badai. Saat mereka berjalan menjauh, masih tertawa dan saling berbisik, aku berdiri sendirian di tengah lobi yang kembali riuh. Tanganku gemetar, tapi kakiku tetap kokoh menapak lantai marmer itu. Aku merasakan luka, dalam, perih, dan nyata. Namun bersama luka itu, lahir satu hal yang bahkan mereka tidak pernah duga akan kumiliki. Kesabaran yang siap berubah menjadi senjata. Hari itu, mereka pulang dengan perasaan puas. Mereka yakin telah menempatkanku kembali di posisi yang mereka inginkan. Rendah, diam, dan tak berdaya. Mereka tidak tahu
Penghinaan di lobi hotel itu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Aku belum sempat melangkah pergi ketika ibu mertuaku berhenti mendadak, lalu berbalik. Wajahnya seperti baru mendapatkan ide baru, ide yang jelas bukan niat baik. Ia mengangkat tangannya, memanggil seseorang dengan gerakan tegas, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Seorang staf hotel mendekat dengan wajah profesional, senyum tipis yang terlatih, sama sekali tidak tahu badai apa yang akan dijatuhkan di kepalanya. "Mas," kata ibu mertuaku nyaring, sengaja meninggikan suara. "Tolong ya, suruh perempuan ini keluar dari area tamu. Dia bukan tamu hotel. Dia cuma orang biasa. Mengganggu kenyamanan." Kata-kata itu seperti pisau yang diputar perlahan di dadaku. Orang biasa. Mengganggu. Sekitar kami, beberapa tamu berhenti berjalan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang terang-terangan menonton. Aku berdiri di sana, menjadi tontonan, menjadi cerita kecil yang mungkin akan mereka ceritakan sambil makan malam. Staf hotel itu menoleh ke arahku. Tatapannya ragu, tapi sopan. "Maaf, Bu," katanya hati-hati, "apakah ibu ini?" "Sudah jelas, kan?" potong ibu mertuaku. "Lihat pakaiannya. Lihat caranya berdiri. Ini bukan kelas kita." Adik iparku tertawa kecil lagi, kali ini lebih keras. "Iya, Mas. Kami tamu reguler di sini. Jangan sampai citra hotel rusak gara-gara orang sembarangan." Aku bisa merasakan panas di wajahku. Bukan karena malu semata, tapi karena kemarahan yang ditekan begitu dalam sampai terasa seperti racun. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan siapa-siapa yang mereka kira. Aku ingin membuka dompetku, menunjukkan kartu, menunjukkan bukti. Tapi lagi-lagi aku menahan diri. Ada alasan kenapa aku memilih diam. Ada alasan kenapa aku membiarkan mereka melangkah sejauh ini. Aku menatap staf hotel itu, lalu menunduk sedikit. "Tidak apa-apa," kataku pelan, hampir berbisik. "Saya bisa pergi." Kalimat itu menjadi bahan bakar sempurna bagi kesombongan mereka. "Nah, dari tadi juga begitu," kata ibu mertuaku puas. "Kalau tahu diri, hidup lebih tenang." Ia lalu menoleh ke staf hotel dengan sikap menang. "Pastikan ya, Mas, dia tidak berkeliaran di sini lagi. Kita mau liburan, bukan mengurus hal memalukan." Staf hotel itu tampak semakin tidak nyaman, tapi tetap mengangguk. "Baik, Bu." Aku melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu menarik kakiku ke bawah. Di punggungku, aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan puas, menang, seolah mereka baru saja membersihkan noda dari tempat yang tidak seharusnya. Di dekat pintu keluar, aku berhenti sejenak. Bukan untuk menoleh, bukan untuk membalas. Aku hanya menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran di dadaku. Di luar, cahaya matahari terasa terlalu terang. Kontras dengan perasaan gelap yang mengisi pikiranku. Aku duduk di bangku dekat pintu, menunduk, membiarkan rambutku menutupi wajahku. Tanganku mengepal di atas tas kecilku. Aku tidak menangis terseduh. Air mata hanya mengalir pelan, tanpa suara. Tangisan yang tidak ingin dilihat siapapun, karena aku menolak memberi mereka kepuasan itu. Dalam benakku, satu persatu kalimat mereka terulang. "Pembantu. Bukan kelas kita. Memalukan." Setiap kata menancap, tapi juga membentuk sesuatu yang lain. Kemarahan yang dingin, terkontrol, dan berbahaya. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal harga diri yang diinjak-injak berulang kali oleh orang-orang yang merasa berkuasa, hanya karena mereka terbiasa merendahkan. Aku menyeka air mataku perlahan. Di dalam diriku, ada perubahan halus tapi pasti. Aku sadar, selama ini aku terlalu sering memilih diam demi menjaga kedamaian. Demi suami. Demi keluarga. Demi dianggap tidak ribut. Tapi hari itu, di hotel itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang sangat jelas. Diam tidak selalu berarti kuat, dan sabar tidak selalu berarti benar. Mereka pikir aku pergi dengan kepala tertunduk karena kalah. Mereka pikir aku keluar dari lobi itu sebagai perempuan yang dipermalukan dan tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa aku pergi untuk memberi ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk menyusun langkah. Ruang untuk memastikan ketika aku kembali,
Bukan secara fisik, tapi secara posisi, aku kembali sebagai orang yang tidak bisa mereka sentuh lagi. Di dalam hotel, aku tahu mereka sedang tertawa. Mungkin sedang memesan minuman, mungkin sedang menceritakan kejadian lucu tentang aku kepada orang lain. Mereka menikmati kemenangan kecil itu tanpa sadar bahwa setiap detik kesombongan mereka sedang memperpendek jarak menuju kejatuhan. Hari itu, di depan umum, mereka merasa menang besar. Harga diriku diinjak, namaku direndahkan, dan aku dipaksa pergi seperti orang tak berarti. Tapi justru disitulah semuanya berubah. Karena saat mereka sibuk merayakan penghinaan itu, aku mulai berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi ancaman. Aku kembali ke dalam hotel bukan lewat lobi utama, melainkan melalui pintu samping yang lebih sepi. Tidak ada yang melarangku. Tidak ada yang menegur. Itu sendiri sudah cukup lucu. Betapa mudahnya orang-orang tadi mengklaim kekuasaan atas tempat yang sebenarnya tidak mereka pahami sama sekali. Aku melangkah dengan kepala tegak, tapi tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin terlihat. Belum sekarang. Di lorong panjang yang sunyi, aku berhenti sejenak di depan cermin besar. Pantulanku menatap balik, wajah yang masih basah oleh sisa air mata, tapi mata yang berbeda. Tidak lagi rapuh. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang keras dan tenang sekaligus. Aku mengangkat sudut bibirku, membentuk senyum kecil. Bukan senyum pasrah. Senyum seseorang yang akhirnya melihat jalannya sendiri. Aku tahu bagaimana mereka menafsirkan sikapku tadi. Diam dianggap lemah. Senyum dianggap menyerah. Mereka selalu seperti itu, orang-orang yang hidupnya dibangun dari meremehkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa diam bukan karena kalah, tapi karena sedang menghitung. Di lantai restoran, aku melihat mereka dari kejauhan. Ibu mertuaku duduk dengan postur santai, memesan makanan dengan nada tinggi, seolah dunia adalah pelayan pribadinya. Adik iparku sibuk memotret minuman mahal, mungkin untuk dipamerkan. Suamiku duduk sedikit terpisah, ekspresinya tidak sepenuhnya nyaman, tapi ia tetap tertawa saat ibunya bercanda. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke sekeliling dengan waspada. Mereka benar-benar yakin aku sudah tersingkir. Aku memilih duduk di sudut lain, membelakangi mereka. Aku tidak ingin konfrontasi. Aku tidak ingin adegan. Yang aku butuhkan hanyalah waktu untuk menyusun semuanya dengan rapi. Aku membuka ponselku, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mulai bekerja. Jari-jariku bergerak perlahan, memilih kontak yang selama ini jarang kugunakan. Kontak yang keberadaannya selalu kusembunyikan dari kehidupan rumah tanggaku. Sambil menunggu sambungan, aku mendengarkan suara di sekitarku. Dentingan sendok, tawa ringan, obrolan tamu lain yang tidak tahu apa-apa tentang drama kecil yang sedang bersemi di antara kami. Dunia terus berjalan, seolah tidak peduli bahwa di satu sudut ruangan, sebuah keputusan besar sedang diproses. Teleponku bergetar. Tersambung. Aku tidak langsung berbicara. Aku menarik napas, menata suaraku agar tetap stabil. Aku tidak ingin terdengar emosional. Emosi hanya akan merusak presisi. Ini aku, kataku singkat. Suara di seberang sana terdiam sejenak, lalu terdengar lebih serius. Kau di mana? Di tempat yang tepat, jawabku. Dan aku butuh satu hal kecil. Sementara itu, di meja mereka, ibu mertuaku kembali tertawa keras. Aku mendengar namaku disebut, diikuti nada mengejek. Aku tidak perlu mendengar detailnya untuk tahu isinya. Mereka mengulang cerita itu lagi, menikmati peran sebagai pemenang. Setiap kali mereka tertawa, sesuatu di dalam diriku justru semakin tenang. Mereka tidak sadar bahwa dengan setiap ejekan, mereka menguatkan tekadku. Aku mengakhiri panggilan itu dengan satu kalimat penutup. Lakukan seperti biasa. Tapi lebih cepat. Ponselku kembali ke tas. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Dalam kepalaku, potongan-potongan mulai menyatu. Aku melihat jalur yang jelas. Bukan jalan balas dendam yang kasar atau meledak-ledak, tapi jalan yang sunyi, terukur, dan tidak bisa dihentikan begitu dimulai. Jalan yang membuat mereka jatuh oleh kesalahan mereka sendiri. Aku membuka mata tepat saat pelayan lewat dan bertanya apakah aku ingin memesan sesuatu. Aku tersenyum, sopan. Air putih saja.
Pelayan itu mengangguk tanpa curiga, tanpa tahu bahwa ia baru saja melayani seseorang yang sebentar lagi akan mengubah cara hotel ini memandang satu keluarga. Dari sudut mataku, aku melihat suamiku menoleh sebentar ke arahku. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Ada kebingungan di wajahnya. Mungkin ia bertanya-tanya kenapa aku masih di sini. Mungkin juga ia merasa ada yang tidak beres. Aku membalasnya dengan senyum kecil, senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang membuatnya mengalihkan pandangan, seolah merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Dan disitulah aku tahu, senyumku bekerja. Mereka salah membaca semuanya. Mereka mengira aku kalah dan memilih diam. Mereka mengira aku tidak punya apa-apa selain perasaan terluka. Mereka mengira penghinaan di lobi tadi sudah cukup untuk menempatkanku kembali ke posisi semula. Perempuan yang bisa diinjak tanpa konsekuensi. Padahal, justru karena mereka mengira aku tidak berbahaya, aku kini bebas bergerak. Kesombongan mereka sedang berada di puncaknya. Dan seperti semua puncak yang dibangun dari meremehkan orang lain, ia hanya butuh sedikit dorongan untuk runtuh. Aku menyesap air putihku perlahan, menatap ke depan dengan tenang. Tanpa mereka sadari, sejak detik itu, permainan sudah berganti arah. Dan aku yang memegang kendali. Aku meninggalkan restoran lebih dulu, berjalan menyusuri lorong hotel dengan langkah tenang. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikanku pergi. Mereka terlalu sibuk menikmati rasa menang yang mereka ciptakan sendiri. Lift membawaku naik perlahan, angka-angka di panel menyala satu persatu, seolah memberiku waktu untuk berpikir. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti lapisan lama yang ikut tertinggal, lapisan perempuan yang selama ini memilih mengecil agar orang lain merasa besar. Pintu lift terbuka di lantai tertinggi. Karpetnya lebih tebal, lampunya lebih redup dan hangat. Tidak ada keramaian. Tidak ada suara tawa. Hanya ketenangan yang mahal dan terjaga. Aku berjalan ke ujung lorong, berhenti di depan sebuah pintu besar dengan nomor kamar yang sederhana, tapi dikenali oleh siapapun yang bekerja di hotel ini. Aku mengeluarkan kartu akses dari dompetku. Klik. Pintu terbuka. Kamar suite itu menyambutku dengan keheningan yang berbeda. Jendela besar memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian, lampu-lampu tampak seperti titik-titik kecil yang berkilau. Ruangan luas, tertata rapi, tanpa kesan pamer. Semua di sana ada karena fungsinya, bukan untuk terlihat. Sama sepertiku. Aku meletakkan tasku di meja dan berdiri di tengah ruangan. Untuk sesaat, aku hanya diam. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Yang ada justru kejelasan. Di tempat ini, aku tidak perlu berpura-pura. Di tempat ini, aku tidak perlu mengecilkan diri agar orang lain nyaman. Kamar ini atas namaku. Bukan atas nama suamiku. Bukan atas nama keluarganya. Namaku sendiri, lengkap, tanpa embel-embel siapapun. Fakta yang selama ini sengaja kusimpan rapat. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu bagaimana manusia berubah saat tahu seseorang punya kuasa. Aku duduk di tepi tempat tidur, membuka ponsel, lalu membuka folder yang jarang sekali kubuka. Dokumen-dokumen tersusun rapi. Kontrak, kepemilikan, surat resmi. Semua yang membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang bergantung. Aku hanya memilih hidup sederhana, memilih diam, memilih tidak mengungkit. Kesalahan terbesarku mungkin adalah membiarkan mereka mengira pilihanku itu adalah kelemahan. Aku teringat pertama kali ibu mertuaku menyebutku, tidak selevel. Saat itu aku menelan ludah dan memilih diam. Aku teringat adik iparku yang sering bercanda tentang aku, beruntung, menikah dengan kakaknya. Aku tersenyum dan membiarkannya berlalu. Aku teringat suamiku yang sesekali terlihat canggung setiap kali keluarganya meremehkanku, tapi tidak pernah benar-benar membelaku. Semua itu kembali seperti potongan puzzle yang kini membentuk gambar utuh. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Singkat. Formal. Tanda bahwa roda yang kutelepon sebelumnya mulai bergerak. Aku tidak membalas panjang. Hanya satu kata, lanjutkan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Dari ketinggian ini, hotel itu tampak kecil. Orang-orang di dalamnya seperti titik-titik yang bergerak tanpa arah jelas. Di salah satu lantainya, aku tahu mereka sedang menikmati makan malam, masih dalam keyakinan bahwa dunia berpihak pada mereka.
Mereka tidak tahu bahwa identitas yang kusembunyikan bukan topeng, melainkan pilihan. Pilihan untuk tidak hidup dengan sombong. Pilihan untuk tidak memamerkan kuasa. Tapi setiap pilihan punya batas. Dan batas itu mereka lewati hari ini, di lobi hotel, di depan umum, dengan tawa dan hinaan. Aku membuka jas tipis yang kupakai, menggantungnya rapi. Gerakanku tenang, terukur. Tidak ada dendam yang menggelegak. Hanya keputusan yang sudah matang. Aku tidak ingin menghancurkan mereka secara langsung. Aku ingin mereka melihat sendiri bagaimana pijakan yang mereka anggap kokoh ternyata rapuh. Aku menyalakan lampu kecil di meja, lalu duduk dan menulis beberapa catatan. Hal-hal sederhana, tapi penting. Nama, waktu, urutan. Tidak ada yang emosional di situ. Semua faktual. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak ingin drama. Aku ingin hasil. Di dalam kamar suite itu, aku tidak lagi merasa seperti perempuan yang diusir dari lobi. Aku adalah diriku yang utuh. Perempuan yang tahu siapa dirinya, tahu apa yang dimilikinya, dan tahu kapan harus berhenti diam. Malam itu, saat mereka tertidur dengan rasa puas, aku terjaga dengan pikiran jernih. Rahasia yang selama ini kusimpan bukan lagi beban. Ia kini menjadi kunci. Dan kunci itu sudah berada di tanganku. Satu rahasia siap dibuka. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada satupun dari mereka yang siap menghadapinya. Malam turun perlahan di balik jendela besar kamar suite itu. Kota berkilau seperti lautan cahaya, tenang di permukaan, sibuk dan kejam di bawahnya. Aku berdiri beberapa saat, menatap keluar, memastikan perasaanku benar-benar stabil. Ini bukan saatnya terburu-buru. Setiap langkah yang kuambil harus tepat. Karena sekali roda ini berputar, tidak ada jalan mundur. Aku mengambil ponselku dan duduk di kursi dekat meja kerja. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Waktu yang tepat, tidak terlalu larut, tapi cukup privat. Aku membuka kontak yang tadi sore sudah kuhubungi singkat. Nama itu muncul dengan huruf-huruf rapi. Orang yang selama ini hanya kugunakan saat benar-benar perlu. Orang yang tahu caraku bekerja, dan tidak pernah bertanya lebih dari yang perlu. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara itu muncul. Tenang. Profesional. Tidak terkejut. Kau sudah di sana? Tanyanya. Sudah. Jawabku singkat. Dan aku ingin memastikan sesuatu. Ia tidak langsung menjawab. Aku tahu ia sedang mendengarkan dengan saksama, menunggu aku melanjutkan. Keluarga yang bersamaku, kataku pelan, aku ingin semua prosedur dijalankan sesuai aturan. Tidak lebih. Tidak kurang. Hening sejenak di seberang. Lalu suara itu kembali, kali ini lebih serius. Kau yakin? Aku tersenyum tipis. Sangat. Itulah keindahan dari kekuasaan yang tidak dipamerkan. Aku tidak perlu memerintah dengan emosi atau ancaman. Cukup memastikan aturan berjalan tanpa pengecualian. Orang-orang seperti ibu mertuaku hidup dari fasilitas, dari perlakuan istimewa, dari perasaan, di atas. Menghilangkan itu saja sudah cukup menyentuh saraf paling sensitif mereka. Kami akan menyesuaikan, kata suara itu akhirnya. Secara bertahap. Bagus, jawabku. Aku tidak ingin keributan. Aku hanya ingin keadilan. Panggilan berakhir. Tidak ada kata-kata dramatis. Tidak ada rencana panjang yang diucapkan. Tapi aku tahu persis apa arti percakapan itu. Mulai malam ini, status mereka di hotel ini tidak lagi kebal. Tidak lagi diperlakukan sebagai tamu istimewa yang bisa menekan staf sesuka hati. Aku meletakkan ponsel dan menghembuskan napas perlahan. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Yang ada justru ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya mengatur ulang sesuatu yang sudah lama tidak seimbang. Aku mandi air hangat, membiarkan pikiranku tetap jernih. Setiap tetes air seolah meluruhkan sisa-sisa penghinaan yang tadi siang masih menempel. Saat aku keluar, mengenakan pakaian rumah yang sederhana tapi rapi, aku kembali duduk di sofa, membuka tirai sedikit. Lampu-lampu kota masih menyala. Di salah satu lantai hotel ini, aku tahu mereka sedang bersantai, mungkin memesan minuman tambahan, mungkin masih tertawa soal kejadian di lobi.
Mereka tidak tahu bahwa satu telepon barusan sudah mengubah posisi mereka. Sekitar setengah jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Pesan singkat masuk. Isinya pendek, tapi jelas, sudah dimulai. Aku tidak perlu membalas. Aku tahu apa yang dimaksud. Mulai besok pagi, mereka akan merasakan perbedaan kecil. Tidak langsung menyakitkan. Hanya cukup untuk membuat mereka bertanya-tanya. Cukup untuk membuat mereka gelisah. Aku berbaring di tempat tidur, mematikan lampu utama, menyisakan cahaya temaram. Di kegelapan itu, aku memikirkan wajah ibu mertuaku saat tertawa di lobi. Wajah adik iparku yang penuh ejekan. Dan wajah suamiku yang memilih diam. Tidak ada amarah yang menyala. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa semua ini seharusnya tidak perlu terjadi jika mereka tahu batas. Tapi mereka tidak tahu. Dan sekarang, mereka akan belajar. Di kamar lain, beberapa lantai di bawah, aku membayangkan ibu mertuaku menekan bel layanan, meminta sesuatu, lalu menunggu sedikit lebih lama dari biasanya. Aku membayangkan adik iparku mengeluh tentang pelayanan yang tidak seperti biasanya. Hal-hal kecil, sepele, tapi cukup untuk mengganggu kenyamanan mereka. Aku tertidur dengan pikiran itu, bukan dengan senyum kemenangan, melainkan dengan ketenangan orang yang tahu rencananya berjalan. Malam itu, satu telepon sederhana menjadi awal dari runtuhnya rasa aman mereka. Mereka belum tahu apa yang berubah. Mereka hanya tahu satu hal. Hotel yang tadi siang terasa seperti panggung kemenangan, perlahan mulai terasa asing. Dan perubahan itu tidak akan berhenti di situ. Pagi datang dengan tenang, terlalu tenang untuk ukuran hotel yang biasanya sibuk. Aku bangun lebih awal, bukan karena gelisah, tapi karena pikiranku sudah jernih sejak malam. Tirai kubuka sedikit, cahaya pagi menyelinap masuk, menyentuh lantai kamar suite dengan lembut. Dari ketinggian itu, aku bisa melihat aktivitas hotel mulai bergerak. Staf keluar masuk, tamu turun untuk sarapan, rutinitas berjalan seperti biasa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sudah berubah. Aku turun ke lantai bawah tidak lewat lift utama. Aku memilih jalur yang lebih sepi, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mengamati. Aku ingin melihat sendiri bagaimana perubahan kecil bekerja. Di meja resepsionis, beberapa staf terlihat berdiskusi pelan sambil melihat layar komputer. Ekspresi mereka serius, terfokus. Tidak panik, tapi jelas lebih berhati-hati dari kemarin. Aku duduk agak jauh, pura-pura menunggu seseorang. Dari posisi itu, aku bisa melihat ibu mertuaku mendekat ke meja resepsionis. Gayanya masih sama, kepala sedikit terangkat, langkah yakin, seolah tempat itu miliknya. Ia menyerahkan kartu kamarnya dengan gerakan cepat. Ada masalah dengan kamar kami, katanya tanpa basa-basi. Tadi malam AC-nya bermasalah. Resepsionis menerima kartu itu, mengetik beberapa detik lebih lama dari biasanya. Aku melihat alisnya sedikit berkerut. Ia menoleh ke layar lain, lalu kembali mengetik. Gerakan kecil, tapi cukup jelas bagi orang yang terbiasa dilayani cepat. Mohon tunggu sebentar, Bu, kata resepsionis itu akhirnya, dengan senyum yang tetap profesional, tapi lebih kaku. Ibu mertuaku mendecakkan lidah pelan. Biasanya tidak selama ini. Resepsionis tidak menanggapi, hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Aku melihat ia membuka sesuatu, daftar tamu. Aku tahu persis daftar apa itu. Daftar yang memuat catatan, preferensi, status, dan catatan khusus. Beberapa detik kemudian, resepsionis itu berdiri dan berbicara dengan nada lebih formal. Untuk kamar ibu, kami akan mengirim teknisi sesuai jadwal. Sementara itu, mohon dimaklumi karena saat ini tingkat hunian sedang tinggi. Wajah ibu mertuaku berubah. Tidak drastis, tapi jelas. Jadi tidak bisa langsung. Tidak segera, Bu. Biasanya, kalimat itu tidak pernah ia dengar. Adik iparku yang berdiri di sampingnya ikut menyela, nada suaranya meninggi. Kami tamu lama di sini. Resepsionis itu mengangguk. Tentu, Pak. Semua tamu kami layani sebaik mungkin. Kalimat itu terdengar netral, bahkan sopan. Tapi bagi orang seperti mereka, itu terasa seperti penurunan pangkat. Tidak ada lagi nada istimewa. Tidak ada lagi perlakuan berbeda.
Aku menunduk sedikit, menyembunyikan senyum kecil yang hampir muncul. Bukan senyum puas, tapi senyum pengakuan bahwa sistem bekerja persis seperti yang seharusnya. Mereka berbalik dengan wajah tidak puas. Aku bisa melihat ibu mertuaku berbisik kesal, adik iparku menggerutu, dan suamiku berjalan di belakang dengan langkah ragu. Ia menoleh ke sekeliling, seolah mencari penjelasan yang tidak terlihat. Saat mereka lewat di dekatku, aku bisa mendengar potongan kalimat. Aneh. Biasanya cepat. Hotel ini berubah. Aku tetap duduk diam. Tidak menoleh. Tidak bereaksi. Aku ingin mereka merasakan kebingungan itu tanpa tahu penyebabnya. Tak lama kemudian, aku berdiri dan menghampiri meja resepsionis dari sisi lain. Resepsionis yang sama mendongak, lalu matanya sedikit melebar saat melihatku. Ia tersenyum, kali ini lebih hangat, lebih tulus. Selamat pagi, Bu, sapanya lembut. Pagi, jawabku singkat. Ia tidak perlu bertanya banyak. Ia hanya mengangguk kecil, tanda pengertian. Tidak ada satupun kata tentang keluarga itu. Tidak perlu. Semua sudah tercatat. Aku melangkah pergi dengan langkah ringan. Di belakangku, aku tahu daftar tamu itu sudah terbuka. Catatan sudah dibaca. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi pengecualian. Sepanjang pagi, perubahan-perubahan kecil terus terjadi. Pesanan minuman mereka datang sedikit lebih lambat. Permintaan tambahan handuk harus menunggu. Senyum staf tetap ada, tapi tidak lagi berlebihan. Tidak ada lagi rasa, diistimewakan, yang selama ini mereka nikmati. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, semua itu terjadi tanpa satupun konflik terbuka. Tanpa satupun kata kasar. Tanpa satupun alasan untuk marah terang-terangan. Aku melihat ibu mertuaku duduk di sofa lobi, wajahnya tegang, jari-jarinya mengetuk-ngetuk tasnya. Ia terlihat tidak nyaman, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu tapi tidak tahu apa. Adik iparku mondar-mandir dengan ponsel di tangan, mengeluh pelan. Suamiku hanya diam. Semakin sering menoleh ke sekeliling, mencoba memahami perubahan atmosfer yang tidak kasat mata. Kenyamanan mereka mulai retak. Dan retakan itu bukan kebetulan. Aku naik kembali ke kamarku, menutup pintu dengan tenang. Di dalam, aku tahu bahwa fase berikutnya akan lebih terasa. Mereka sudah masuk ke wilayah di mana kebiasaan lama tidak lagi berlaku. Hari itu, tanpa mereka sadari, daftar tamu bukan hanya dibuka. Posisi mereka di dalamnya sudah berubah. Dan bagi orang-orang yang hidup dari privilese, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada diperlakukan biasa saja. Aku tahu perubahan itu tidak akan lama-lama luput dari perhatian suamiku. Ia mungkin bukan orang yang paling peka, tapi ia cukup lama hidup di tengah kenyamanan untuk menyadari ketika kenyamanan itu tiba-tiba menghilang. Sejak pagi, sikapnya berbeda. Tidak lagi santai. Tidak lagi ikut tertawa. Ada jeda-jeda sunyi di antara gerakannya, seolah pikirannya tertinggal beberapa langkah di belakang tubuhnya sendiri. Di lift, ia berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Tidak ada ibu atau adiknya di sana. Hanya kami berdua dan cermin yang memantulkan wajah masing-masing. Ia melirikku sekilas, lalu menatap lurus ke depan lagi. Tangannya masuk ke saku celana, gerakan kecil yang selalu ia lakukan saat gugup. "Kamu masih di hotel ini?" Akhirnya ia bertanya, nadanya dibuat santai, tapi terlalu terlambat untuk terdengar alami. Aku mengangguk pelan. "Iya." "Bukannya, kemarin ibu menyuruhmu pergi?" katanya lagi, kali ini lebih hati-hati. Aku menoleh ke arahnya. Tidak ada senyum. Tidak ada sindiran. Hanya tatapan datar. "Dia menyuruh," jawabku singkat. "Bukan hotelnya." Lift berhenti. Pintu terbuka. Ia tidak langsung melangkah keluar. Ada sesuatu di wajahnya, campuran bingung dan tidak nyaman. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tampak ragu. Ia selalu seperti itu. Lebih sering menimbang daripada bertindak. Di luar lift, ibu mertuaku sudah menunggu dengan wajah kesal. "Kamu dari mana saja?" tanyanya pada suamiku, suaranya tajam. "Dari tadi aku cari." Suamiku menjawab cepat, seolah ingin menghindari percakapan lanjutan. "Cuma turun sebentar." Ia melirikku lagi sebelum berjalan mendahului ibunya. Aku mengikuti dari belakang,
membiarkan jarak tercipta. Aku tidak ingin berada di tengah mereka. Justru jarak itulah yang membuat semuanya terlihat lebih jelas. Di restoran, suasana semakin terasa aneh. Pelayan tidak lagi menyapa mereka dengan antusias berlebihan. Tidak ada, "Selamat pagi, Pak," yang terlalu ramah. Tidak ada tawaran tambahan tanpa diminta. Semuanya berjalan sesuai prosedur. Dan prosedur, bagi orang-orang seperti ibu mertuaku, terasa seperti penghinaan. Pelayan sekarang makin tidak sopan, gumamnya sambil duduk. Suamiku mengangguk, tapi kali ini tidak ikut menimpali. Ia mengamati sekitar, lalu kembali menatapku. Tatapannya bertahan lebih lama dari biasanya. "Kamu tahu sesuatu?" tanyanya tiba-tiba, cukup pelan agar tidak terdengar ibunya. Aku mengaduk kopi di cangkirku perlahan. "Tentang apa?" "Entahlah," katanya jujur. "Rasanya, ada yang berubah." Aku menatapnya sebentar. Wajah itu, yang dulu kupikir aman, kini tampak asing. Aku melihat seseorang yang mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi berjalan sesuai skenario keluarganya, dan mungkin juga tidak sesuai dengan yang ia bayangkan tentang istrinya. "Hotel ini tetap sama," jawabku akhirnya. "Mungkin kamu yang baru menyadarinya." Ia terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatnya berpikir. Ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Ibunya memotong dengan suara tinggi, mengeluh soal menu yang terlalu lama datang. Aku memperhatikan wajah suamiku saat itu. Ada garis halus di dahinya. Ketegangan yang tidak biasa. Ia terjepit. Di satu sisi, ibunya yang selalu ia bela tanpa syarat. Di sisi lain, kenyataan yang mulai bertabrakan dengan apa yang selama ini ia anggap benar. Setelah sarapan, ia mendekatiku lagi, kali ini di lorong yang lebih sepi. "Kamu tidak melakukan apa-apa, kan?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Pertanyaan itu membuatku tersenyum kecil. Bukan senyum manis, bukan senyum sinis. Senyum seseorang yang akhirnya melihat celah. "Apa maksudmu?" tanyaku balik. Ia menghela napas. Ibu merasa diperlakukan berbeda. Dia marah. Dia bilang hotel ini aneh. Aku mengangguk. Mungkin karena tidak semua orang bisa selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Ia menatapku lama. Kali ini, tidak ada keraguan di matanya, hanya kebingungan. Ia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi sosok yang bisa ia abaikan atau suruh diam demi menjaga kedamaian palsu. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Aku menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya berhenti berpura-pura." Kalimat itu menggantung di udara di antara kami. Ia tidak membalas, tidak membantah, tidak juga menyetujui. Tapi aku tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Pijakan yang selama ini ia gunakan, bahwa keluarganya selalu benar, bahwa aku akan selalu mengalah, mulai retak. Siang itu, ia berjalan kembali ke keluarganya dengan langkah yang tidak lagi yakin. Ia duduk di antara ibu dan adiknya, tapi pikirannya jelas tidak sepenuhnya di sana. Ia sesekali melirik ke arahku, seolah mencoba menyusun ulang gambaran tentang siapa aku sebenarnya. Dan disitulah penderitaannya dimulai. Bukan penderitaan yang keras atau dramatis, tapi penderitaan orang yang mulai sadar bahwa ia berdiri di tanah yang salah, dan bahwa keputusan untuk terus berdiri di sana akan membuatnya ikut tenggelam. Pagi itu, restoran hotel terasa berbeda. Bukan hanya bagi mereka, tapi terutama bagi ibu mertuaku. Udara di ruangan itu seolah lebih dingin, padahal matahari sudah naik dan cahaya masuk lewat jendela besar. Meja-meja terisi, suara percakapan pelan bercampur denting alat makan, tapi di meja mereka, suasananya kaku dan berat. Aku duduk beberapa meja dari mereka, cukup dekat untuk mengamati, cukup jauh untuk tidak ikut terseret. Aku sengaja memilih tempat itu. Bukan untuk memancing konflik, melainkan untuk menyaksikan bagaimana perubahan kecil bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang yang terbiasa berkuasa. Pelayan datang dengan senyum sopan. Tidak berlebihan. Tidak istimewa. Ia menunggu pesanan dengan tenang. Ibu mertuaku membuka menu, lalu menutupnya lagi dengan gerakan kasar. "Biasanya aku tidak perlu menunggu lama seperti ini," katanya ketus. Pelayan itu mengangguk. "Mohon maaf, Bu. Apakah ibu sudah siap memesan?" Nada suaranya netral.
Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa mengagumkan. Dan justru itu yang membuat wajah ibu mertuaku menegang. Ia memesan dengan cepat, nyaris membentak. Adik iparku ikut menambahkan pesanan, nada suaranya juga tidak jauh berbeda. Pelayan mencatat tanpa ekspresi, mengulang pesanan dengan suara tenang, lalu pergi. Beberapa menit berlalu. 10 menit. 15. Makanan belum datang. Aneh sekali, gumam adik iparku sambil melihat sekeliling. Meja lain sudah dilayani. Ibu mertuaku menoleh ke meja sebelah. Benar. Tamu lain yang datang belakangan sudah mulai makan. Wajahnya memerah. Tangannya mengepal di atas meja. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya sambil berdiri setengah. Aku akan bicara langsung. Ia memanggil pelayan lain, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Pelayan itu mendekat dengan langkah hati-hati. Pesanan kami lama sekali, kata ibu mertuaku. Apa kalian lupa siapa kami? Pelayan itu menunduk sedikit, tetap sopan. Kami mohon maaf, Bu. Pesanan ibu sedang diproses. Kami akan pastikan segera. Tidak ada permintaan maaf berlebihan. Tidak ada janji kosong. Hanya jawaban sesuai prosedur. Ibu mertuaku terdiam beberapa detik. Aku bisa melihat matanya berkeliling, mencari pengakuan, mencari tanda bahwa ia masih dianggap penting. Tidak ada. Bahkan suamiku pun hanya duduk diam, memandang meja dengan wajah tegang. Aku menyesap kopiku perlahan. Rasanya pahit, tapi jujur. Sama seperti situasi ini. Akhirnya makanan datang. Disajikan rapi. Tidak ada kesalahan. Tidak ada yang bisa diprotes secara teknis. Tapi ibu mertuaku sudah kehilangan selera. Ia menyentuh makanannya tanpa benar-benar makan. Wajahnya kaku, senyumnya menghilang. Di seberang ruangan, aku melihat beberapa tamu lain melirik ke arah mereka. Tidak dengan rasa ingin tahu berlebihan, tapi cukup untuk membuat ibu mertuaku sadar bahwa ia bukan pusat perhatian di sini. Ia hanya satu dari banyak tamu. Dan bagi orang seperti dia, itu adalah penghinaan terbesar. Adik iparku berbisik kesal, hotel ini benar-benar berubah. Ibu mertuaku mengangguk tajam. Aku akan laporkan ini. Suamiku akhirnya berbicara, suaranya rendah. Mungkin kita saja yang terlalu sensitif. Kalimat itu seperti tamparan pelan. Ibu mertuaku menoleh cepat, menatap anaknya dengan mata tidak percaya. Apa maksudmu? Suamiku menelan ludah. Aku hanya bilang, mungkin tidak ada yang salah. Aku melihat sesuatu runtuh di wajah ibu mertuaku saat itu. Bukan kemarahan, bukan kesombongan, melainkan ketakutan kecil yang baru muncul. Ketakutan bahwa ia tidak lagi selalu didukung. Bahwa bahkan anaknya sendiri mulai meragukan posisinya. Sarapan itu berakhir tanpa kata-kata penutup yang hangat. Mereka bangkit dari meja dengan perasaan tidak puas, tidak kenyang, tidak nyaman. Saat mereka melewatiku, ibu mertuaku melirik sekilas. Tatapan kami bertemu. Tidak lama. Tapi cukup. Aku tidak tersenyum. Tidak juga menantang. Aku hanya menatapnya tenang. Dan di mata itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kebingungan yang bercampur dengan rasa kalah. Hari itu, di restoran hotel, sarapan berubah menjadi titik beku. Titik di mana ibu mertuaku mulai sadar bahwa kendali yang ia kira mutlak ternyata bisa menguap begitu saja. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan perlawanan terbuka. Hanya dengan dunia yang berhenti tunduk padanya. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah kaku. Wajahnya pucat. Tangannya sedikit gemetar. Sementara aku tetap duduk, menyelesaikan kopiku dengan tenang. Dan aku tahu, setelah pagi itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan merasa aman seperti sebelumnya. Siang itu, lobi hotel kembali ramai. Tamu datang dan pergi, koper ditarik, suara sepatu beradu dengan lantai marmer yang mengilap. Semua tampak normal. Terlalu normal untuk apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Aku berdiri agak jauh dari meja resepsionis, berpura-pura mengecek ponsel, padahal seluruh perhatianku tertuju pada satu titik. Ibu mertuaku melangkah cepat ke meja resepsionis dengan wajah keras. Tidak ada lagi sisa kesabaran di sana. Ini bukan permintaan. Ini tuntutan. Di belakangnya,
Adik iparku mengikut dengan ekspresi gelisah, sementara suamiku tertinggal setengah langkah, wajahnya tegang, seperti seseorang yang tahu sesuatu akan pecah tapi tidak tahu bagaimana menghentikannya. Saya mau bicara dengan manajer, kata ibu mertuaku tanpa basa-basi. Resepsionis itu menatap layar sebentar, lalu mengangguk. Tentu, Bu. Mohon tunggu sebentar. Nada suaranya tetap sopan. Tetap datar. Tidak gentar. Ibu mertuaku mengetukkan jarinya di meja, tanda ketidaksabaran. Beberapa tamu di sekitar mulai melirik. Bukan karena ribut, tapi karena aura tegang itu terasa. Manajer hotel datang. Seorang pria paruh baya dengan sikap tenang dan senyum profesional. Ia menyapa ibu mertuaku dengan anggukan ringan. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Banyak, jawab ibu mertuaku tajam. Pelayanan hotel ini berubah. Kamar kami bermasalah. Restoran lambat. Dan sepertinya kami diperlakukan tidak seperti tamu lainnya. Manajer itu mendengarkan tanpa menyela. Setelah ibu mertuaku selesai, ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Mohon izin, saya cek data reservasi Ibu. Ia menoleh ke resepsionis, yang langsung membuka sistem. Aku bisa melihat layar itu dari sudutku, cukup untuk tahu bahwa beberapa catatan sedang dibuka. Manajer itu membaca cepat, lalu alisnya sedikit terangkat. Bukan karena kaget, tapi karena memastikan sesuatu. Ia lalu berbicara dengan nada yang tetap sopan, tapi kini lebih formal. Untuk reservasi keluarga Ibu, semuanya berjalan sesuai standar hotel. Ibu mertuaku menatapnya tajam. Standar? Kami bukan tamu biasa. Kalimat itu menggantung di udara. Dan justru disitulah semuanya berubah. Manajer itu tersenyum tipis. Betul, Bu. Setiap tamu kami layani sesuai standar. Adik iparku menyela dengan nada tinggi, biasanya kami dapat perlakuan lebih. Manajer itu menoleh sebentar, lalu kembali ke layar. Perlakuan khusus diberikan sesuai dengan status reservasi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan untuk saat ini, status tersebut berada pada tamu lain. Ibu mertuaku terdiam. Maksud Anda apa? Manajer itu mengangkat pandangan. Lalu, dengan suara jelas, cukup jelas untuk didengar oleh tamu di sekitar, ia menyebut namaku. Untuk informasi, tamu dengan status VVIP di hotel kami saat ini adalah Ibu. Ia menyebut namaku lengkap. Seketika, dunia seperti berhenti bergerak. Aku melihat wajah ibu mertuaku membeku. Adik iparku menoleh cepat, matanya membesar. Suamiku berdiri kaku, seolah lantai di bawah kakinya tiba-tiba hilang. Beberapa tamu lain menoleh. Tidak heboh, tidak berisik, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi sangat nyata. Itu tidak mungkin, gumam ibu mertuaku. Manajer itu tetap tenang. Data kami sangat jelas, Bu. Kamar suite di lantai atas terdaftar atas nama beliau. Dan semua kebijakan khusus mengikuti reservasi tersebut. Aku melangkah mendekat. Tidak cepat, tidak dramatis. Langkahku pelan, terkendali. Setiap langkah terasa seperti menutup jarak antara masa lalu dan saat ini. Aku berhenti di samping meja resepsionis. Manajer itu menoleh padaku dan mengangguk hormat. Selamat siang, Bu. Aku membalas dengan anggukan kecil. Siang. Ibu mertuaku menatapku seolah baru pertama kali benar-benar melihatku. Tidak sebagai menantu. Tidak sebagai perempuan yang bisa dihina. Tapi sebagai seseorang yang posisinya tidak pernah ia duga. Ini, maksudnya apa? Tanyanya dengan suara yang kini jauh lebih rendah. Aku menatapnya dengan tenang. Seperti yang Bapak jelaskan, kataku singkat. Saya tamu di sini. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan. Aku tidak perlu itu lagi. Adik iparku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Suamiku menatapku dengan campuran kaget dan malu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak bisa. Ibu mertuaku menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang tas. Harga diri yang tadi pagi masih ia bawa dengan angkuh kini runtuh di depan umum. Bukan karena aku berteriak, tapi karena fakta. Tawa mereka mati seketika. Kalimat itu terngiang di kepalaku saat aku berbalik pergi.
Aku tidak menunggu reaksi lebih jauh. Aku tidak ingin menikmati momen itu terlalu lama. Cukup satu kali. Cukup untuk memastikan mereka tahu. Di belakangku, aku tahu mereka masih berdiri di sana, terpaku. Tidak tahu harus marah, harus menyangkal, atau harus diam. Dan diam itulah penderitaan pertama mereka yang sebenarnya. Setelah namaku disebut di meja resepsionis, suasana lobi hotel berubah tanpa satu pun teriakan. Tidak ada keributan. Tidak ada adegan dramatis. Justru keheningan itulah yang terasa paling kejam. Beberapa tamu berpura-pura kembali pada urusan masing-masing, tapi sorot mata mereka sudah terlanjur menyimpan cerita. Cerita tentang seorang ibu yang terlalu percaya diri menghina orang lain, dan kini harus menelan kenyataan pahit di tempat yang sama. Ibu mertuaku berdiri kaku. Tubuhnya masih tegak, tapi sesuatu di dalam dirinya runtuh perlahan. Ia mencoba menarik napas, seolah dengan itu semua bisa kembali seperti semula. Tapi tidak ada yang kembali. Semua sudah berubah sejak manajer hotel menyebut namaku dengan jelas dan tanpa ragu. Ada kesalahan, katanya akhirnya. Suaranya pelan, hampir memohon. Mungkin data tertukar. Manajer hotel menggeleng sopan. Kami sudah verifikasi ulang, Bu. Ia menoleh ke resepsionis. Tolong tampilkan kembali detail reservasi ibu, yang atas nama ibu ini, dan yang atas nama ibu. Ia menyebut namaku lagi. Layar itu diputar sedikit ke arah tamu. Bukan untuk pamer. Bukan untuk mempermalukan. Tapi cukup terbuka sehingga ibu mertuaku bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Kamar mereka. Kamarku. Fasilitas. Catatan khusus. Semua tertulis rapi, tanpa emosi. Adik iparku meremas tasnya. Wajahnya memerah, lalu pucat. Ia melirik sekeliling, sadar kini beberapa tamu benar-benar memperhatikan. Bukan karena penasaran, tapi karena atmosfer tegang itu sulit diabaikan. Suamiku menunduk. Bahunya merosot. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya seperti anak kecil yang tidak tahu harus berdiri di mana. Manajer hotel lalu berkata dengan nada profesional yang menusuk lebih dalam daripada makian. Kami juga ingin meminta maaf kepada ibu. Ia menatapku. Atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi kemarin. Permintaan maaf itu terdengar jelas. Resmi. Tulus. Dan tepat disitulah harga diri ibu mertuaku benar-benar runtuh. Ia membalikkan badan, menatapku dengan mata yang kini basah. Bukan karena menyesal. Tapi karena malu. Malu karena semua orang kini tahu. Malu karena status yang ia banggakan ternyata tidak berarti apa-apa di tempat ini. Kamu sengaja, ya? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya. Lama. Tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Tidak. Jawabku pelan. Saya hanya menikmati liburan saya. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Beberapa tamu yang tadi duduk di sofa lobi berdiri dan berjalan pergi, membawa koper mereka. Tapi sebelum pergi, satu dua di antara mereka sempat melirik ibu mertuaku, bukan dengan ejekan, melainkan dengan tatapan yang lebih menyakitkan. Iba bercampur penilaian. Adik iparku tak tahan. Kita pergi saja, katanya cepat. Tapi ibu mertuaku tidak bergerak. Kakinya seperti tertanam di lantai. Ia masih mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawa yang sudah tidak ada. Manajer hotel lalu berkata lagi, suaranya tetap sopan tapi tegas. Terkait laporan sebelumnya, kami memastikan bahwa seluruh staf kami akan memprioritaskan tamu sesuai kebijakan. Jika ibu membutuhkan bantuan tambahan, silakan hubungi resepsionis. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi ibu mertuaku tahu artinya. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tidak ada lagi rasa dihormati hanya karena ia merasa pantas. Aku mengangguk kecil kepada manajer itu. Terima kasih. Lalu aku berbalik dan melangkah pergi menuju lift. Punggungku tegak. Langkahku stabil. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar suara kursi ditarik dengan kasar. Suara napas tertahan. Dan bisikan adik iparku yang terdengar panik. Semuanya bercampur menjadi satu. Kekacauan kecil yang lahir dari kesombongan besar. Saat pintu lift tertutup, aku melihat bayangan wajahku di dinding logam. Tenang. Tidak menangis.
Tidak gemetar. Aku tidak merasa menang dengan sorak-sorai. Aku menang dengan diam. Dan di luar lift itu, ibu mertuaku baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Harga diri di depan orang-orang yang tidak pernah ia kenal, tapi akan selalu mengingat hari itu. Perubahan itu tidak datang dengan pengumuman. Tidak ada suara keras. Tidak ada teguran terbuka. Justru semuanya terjadi dengan cara yang paling menyiksa. Perlahan, sopan, dan tidak bisa diprotes. Sore itu, ibu mertuaku kembali ke kamar dengan langkah berat. Pintu kamar tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di hotel ini, ruangan itu tidak lagi terasa mewah. Bukan karena dekorasinya berubah, tapi karena perasaan di dalamnya telah mati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper yang belum sempat dibongkar sepenuhnya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia menekan nomor layanan kamar. Nada sambung terdengar lama. Terlalu lama. Selamat sore, ada yang bisa kami bantu? Suara staf terdengar datar. Tidak dingin, tapi juga tidak istimewa. Saya ingin memesan makan malam di kamar. Katanya berusaha terdengar biasa. Seperti kemarin. Ada jeda sebentar. Mohon maaf, Bu. Untuk pemesanan tersebut saat ini tidak tersedia. Kami sarankan Ibu menggunakan restoran utama. Alis ibu mertuaku berkerut. Kenapa tidak tersedia? Kami menyesuaikan layanan sesuai kategori reservasi, Bu. Kalimat itu sopan. Tapi baginya, itu tamparan. Ia menutup telepon tanpa menjawab. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke adik iparku yang sejak tadi mondar-mandir gelisah. Apa maksudnya kategori reservasi? Tanyanya tajam. Adik iparku tidak menjawab. Ia sudah lebih dulu menyadari perubahan itu. Sejak siang, akses ke lounge ditolak dengan alasan penuh. Minuman selamat datang yang biasanya disediakan ulang tidak pernah datang. Bahkan sapaan staf berubah, tidak lagi menyebut nama, hanya senyum singkat yang cepat berlalu. Malam itu mereka turun ke restoran utama. Tidak ada meja dekat jendela. Tidak ada sambutan hangat. Mereka duduk di sudut, di antara tamu lain yang tidak memperhatikan mereka sama sekali. Makanan datang biasa. Tidak ada kesalahan. Tapi juga tidak ada keistimewaan. Ibu mertuaku menelan suapan pertama dengan wajah kaku. Setiap gigitan terasa seperti pengingat bahwa posisi mereka telah turun. Bukan karena aku memerintah, tapi karena sistem yang kini bekerja tanpa memihaknya. Di meja lain, beberapa tamu tampak tertawa ringan. Suasana restoran hidup. Tapi bagi ibu mertuaku, semua terasa jauh. Ia menunduk, menghindari tatapan siapapun. Ia takut ada yang mengenalinya. Takut ada yang mengingat kejadian di lobi. Kembali ke kamar, ia menemukan satu kejutan lagi. Kartu aksesnya tidak langsung terbaca. Lampu pintu berkedip merah. Ia mencoba lagi. Masih merah. Staf keamanan datang dengan senyum profesional. Mohon maaf, Bu. Ada penyesuaian sistem. Saya bantu. Penyesuaian sistem. Dua kata itu terdengar ringan, tapi menghancurkan. Seolah-olah hidupnya kini hanya bagian dari daftar yang bisa diubah kapan saja. Malam semakin larut. Ibu mertuaku tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, menatap jendela. Dari kejauhan, ia melihat cahaya kota, indah, tenang, dan terasa seperti milik orang lain. Ia teringat pagi kemarin, saat ia berdiri di lobi dan dengan lantang menghina diriku. Saat ia merasa berkuasa, merasa lebih tinggi. Kini, tidak ada yang mendengarkan keluhannya. Teleponnya sepi. Pesan yang ia kirim ke kerabat hanya dibalas singkat. Tidak ada yang datang membelanya. Di kamar lain, aku menikmati spa malam. Aroma lavender menenangkan pikiranku. Musik lembut mengalun. Terapis menyebut namaku dengan hormat. Semua berjalan sebagaimana mestinya, tanpa aku perlu meminta apapun. Aku tahu, di saat yang sama, ibu mertuaku sedang merasakan kebalikan dari itu. Bukan karena aku ingin ia menderita, tapi karena ia sedang memetik hasil dari caranya memandang orang lain. Pagi mendekat. Di dalam kamar mereka, adik iparku akhirnya berkata lirih, "Bu, sepertinya kita bukan siapa-siapa di sini." Kalimat itu sederhana, tapi membuat ibu mertuaku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar.
Tidak ada air mata yang jatuh deras. Hanya sesak yang tertahan, rasa kalah yang tidak bisa ia akui. Untuk pertama kalinya, ia sadar, kemewahan bisa dicabut tanpa peringatan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang tersisa selain rasa malu yang harus ia tanggung sendiri. Dan malam itu, di hotel yang sama, dua dunia berjalan bersebelahan, satu menikmati ketenangan, satu tenggelam dalam kehinaan yang sunyi. Pagi itu udara hotel terasa berbeda bagi ibu mertuaku. Bukan karena cuaca, melainkan karena dadanya terasa berat sejak membuka mata. Ia bangun dengan satu perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan fasilitas, melainkan takut kehilangan kendali. Sesuatu yang selama ini ia pegang erat, kekuasaan atas orang lain, telah terlepas dari tangannya. Ia menatap cermin kamar hotel. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tidak ada sisa kesombongan di sana. Yang ada hanya bayangan seorang perempuan yang baru menyadari bahwa ucapannya kemarin telah menghancurkan posisinya sendiri. Ia teringat jelas bagaimana ia menyebutku pembantu di lobi, bagaimana ia tertawa bersama keluarganya, yakin bahwa aku tidak akan berani melawan. Kini, setiap detik terasa seperti hukuman. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia membuka percakapan denganku. Tidak ada balasan sejak malam tadi. Ia mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Kalimat-kalimatnya penuh keraguan, seolah ia sendiri tidak percaya harus menulis apa. Aku minta maaf. Akhirnya terkirim. Singkat, kaku, tanpa nama panggilan, tanpa kehangatan. Menit berlalu tanpa jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih panjang. Mengaku salah. Mengaku emosi. Mengatakan ia hanya bercanda. Kata, bercanda, membuat tangannya berhenti sejenak. Bahkan ia sendiri sadar betapa murahan alasan itu. Tapi ia tetap mengirimkannya. Masih tidak ada balasan. Rasa panik mulai menggerogoti. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Adik iparku hanya duduk di ranjang. Menunduk, tidak berani menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa mereka salahkan selain diri sendiri. Menjelang siang, ibu mertuaku memberanikan diri keluar kamar. Ia bertanya pada staf resepsionis dengan suara pelan, tidak lagi bernada perintah. Ia ingin tahu di mana aku berada. Staf itu menjawab sopan, tapi jelas menjaga batas. Mohon maaf, Bu, informasi tamu bersifat privat. Kalimat itu menampar lebih keras dari penghinaan apapun. Akhirnya, ia melihatku. Aku sedang berjalan di lorong menuju restoran eksklusif. Penampilanku sederhana, tapi rapi. Wajahku tenang. Tidak ada kemarahan di sana. Justru ketenangan itulah yang membuat langkah ibu mertuaku terhenti sejenak. Ia memanggil namaku. Suaranya parau. Orang-orang di sekitar tidak terlalu memperhatikan. Tapi baginya, langkah itu terasa seperti berjalan ke ruang sidang. Aku mau bicara, katanya pelan. Aku berhenti. Menoleh. Menatapnya tanpa senyum, tanpa kebencian. Hanya netral. Itu cukup membuatnya menelan ludah. Ia langsung menunduk. Aku minta maaf, katanya lagi, kali ini dengan suara bergetar. Aku salah. Aku tidak seharusnya berkata seperti itu di depan umum. Aku mendengarkan. Tidak memotong. Tidak mengangguk. Tidak menenangkan. Ia melanjutkan, kata-katanya mulai berantakan. Ia bicara tentang nama baik keluarga. Tentang betapa ia tidak menyangka posisiku seperti ini. Tentang ketakutannya dipermalukan lebih jauh. Bukan tentang perasaanku. Bukan tentang luka yang ia buat. Aku akhirnya bicara. Suaraku rendah dan tenang. Permintaan maaf bukan tentang siapa yang takut kehilangan, Bu. Tapi tentang siapa yang sudah melukai. Kalimat itu membuatnya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tahu, air mata itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata orang yang sadar ia kalah. Aku tidak akan membalas apapun, lanjutku. Aku juga tidak akan memperbaiki apapun. Wajahnya pucat. Lalu, bagaimana dengan kami? Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, aku hanya akan melanjutkan hidupku. Itu saja. Tidak ada ancaman. Tidak ada hukuman tambahan.
Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena ia sadar, posisiku sekarang tidak membutuhkan persetujuannya, tidak membutuhkan pengakuannya. Aku melangkah pergi. Meninggalkannya berdiri di lorong hotel dengan pundak merosot, permintaan maaf yang menggantung di udara, dan kenyataan bahwa semuanya sudah terlambat. Di belakangku, aku mendengar isak tertahan. Tapi aku tidak menoleh. Karena aku tahu, tangisan itu bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk harga diri yang sudah ia hancurkan dengan mulutnya sendiri. Dan pagi itu, ibu mertuaku belajar satu hal pahit. Meminta maaf karena takut kehilangan segalanya tidak akan pernah mengembalikan apa yang sudah ia rusak. Kamar hotel itu berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Hanya ada suara tinggi, tatapan tajam, dan emosi yang meledak tanpa kendali. Pintu tertutup rapat, tapi pertengkaran di dalamnya begitu panas seolah dinding pun ikut mendengar. Ibu mertuaku berdiri di tengah kamar, wajahnya merah padam. Tangannya bergetar bukan karena lemah, tapi karena marah yang bercampur panik. Ia baru saja kembali dari lorong hotel, membawa pulang satu kenyataan pahit. Aku tidak akan menolong mereka. Dan itu menghancurkan satu-satunya harapan yang tersisa. Semua ini gara-gara kamu, bentaknya ke arah adik iparku. Adik iparku langsung bangkit dari sofa. Aku? Ibu yang mulai duluan? Ibu yang teriak di lobi? Ibu yang panggil dia pembantu? Kalau kamu tidak ikut tertawa waktu itu, semua tidak akan separah ini. Balas ibu mertuaku, suaranya melengking. Nama suamiku disebut-sebut, ditarik ke dalam pertengkaran meski ia tidak ada di sana. Mereka menuduhnya lemah, menuduhnya tidak mampu mengendalikan istrinya, menuduhnya membiarkan aku naik kepala. Padahal, mereka sendiri yang menanam benih kehancuran itu. Adik iparku menghempaskan ponselnya ke kasur. Sekarang lihat. Semua orang tahu. Di grup keluarga, mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa pelayanan hotel kita turun? Kenapa kita diperlakukan seperti tamu biasa? Ibu mertuaku terdiam. Kata, tamu biasa, terasa seperti hinaan baru baginya. Selama hidupnya, ia selalu memastikan orang lain tahu posisinya. Selalu ingin diperlakukan istimewa. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi berada di puncak, bahkan tidak dekat dengannya. Aku hanya ingin mengajarinya sopan santun, katanya lirih, seolah mencoba membela diri. Dia itu menantu. Dia harus tahu diri. Adik iparku tertawa pahit. Yang tidak tahu diri itu kita, Bu. Kita mengira dia tidak punya apa-apa. Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan apapun. Ibu mertuaku terduduk perlahan di tepi ranjang. Nafasnya berat. Ingatannya berputar. Bagaimana aku selalu diam, bagaimana aku jarang membantah, bagaimana aku memilih mengalah. Semua itu ia anggap kelemahan. Padahal, itu hanya kesabaranku. Pertengkaran tidak berhenti. Mereka mulai mengungkit kesalahan lama. Hutang yang belum lunas. Janji yang tidak ditepati. Bantuan yang dulu pernah kuminta tapi ditolak dengan alasan aku, bukan siapa-siapa. Semua itu kini kembali seperti pisau yang berbalik arah. Kalau saja dulu kita tidak meremehkannya, gumam adik iparku. Ibu mertuaku menutup telinganya. Cukup, teriaknya. Tapi ia tahu, tidak ada cukup. Tidak ada jalan kembali. Di luar kamar itu, aku duduk di balkon kamarku sendiri. Angin sore menyentuh wajahku. Aku memegang secangkir teh hangat, menikmati ketenangan yang lama tidak kurasakan. Aku tidak mendengar pertengkaran mereka, tapi aku tahu itu sedang terjadi. Karena kehancuran selalu berbunyi sama, meski tanpa suara. Aku tidak merasa puas. Tidak juga sedih. Yang kurasakan hanya kelegaan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjadi sasaran. Mereka kini sibuk saling melukai. Malam tiba. Lampu-lampu hotel menyala. Di kamar mereka, pertengkaran berakhir dengan kelelahan. Tidak ada pemenang. Hanya orang-orang yang sadar bahwa keluarga yang mereka banggakan sedang runtuh oleh mulut dan kesombongan mereka sendiri. Ibu mertuaku berbaring dengan mata terbuka. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena aku. Bukan karena hotel. Tapi karena ia sadar,
Orang yang paling ia remehkan kini menjadi cermin paling kejam bagi dirinya sendiri. Dan di titik itu, karma tidak lagi membutuhkan aku. Mereka telah menjatuhkan diri mereka sendiri, kata demi kata, ejekan demi ejekan, hingga tidak ada yang tersisa selain penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Pagi itu aku terbangun tanpa alarm. Tirai kamar suite terbuka sedikit, membiarkan cahaya matahari menyelinap lembut ke dalam ruangan. Tidak ada rasa sesak di dada. Tidak ada ketegangan di bahu. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa ringan. Seolah beban yang selama ini menempel di namaku telah luruh bersama keheningan pagi. Aku berdiri di depan jendela besar, memandang kota dari ketinggian. Hiruk-pikuk terlihat kecil dari sini. Sama kecilnya dengan penghinaan yang kemarin sempat melukaiku. Aku menarik napas panjang dan tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Aku turun ke restoran untuk sarapan. Staf menyapaku dengan ramah, menyebut namaku dengan nada hormat. Mereka menuntunku ke meja terbaik, dekat jendela, tempat cahaya pagi jatuh sempurna di atas meja. Tidak ada yang perlu kupinta. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, seolah dunia hanya kembali ke porosnya yang benar. Di sudut lain restoran, aku melihat mereka. Ibu mertuaku dan keluarganya duduk di meja yang jauh dari pusat ruangan. Tidak ada tawa. Tidak ada percakapan hangat. Mereka makan dengan kepala tertunduk, sesekali saling melirik dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani menatap ke sekeliling, seolah takut menemukan mata yang mengenali mereka. Aku tidak mendekat. Tidak menyapa. Tidak pula menghindar secara berlebihan. Aku hanya menikmati sarapanku, kopi hangat, roti lembut, dan rasa tenang yang selama ini dirampas dariku oleh penilaian orang lain. Setelah sarapan, aku menuju spa. Aroma terapi menyambutku, menenangkan pikiran. Saat tubuhku direlakan untuk dirawat, pikiranku pun ikut beristirahat. Aku membiarkan semua suara sumbang dari masa lalu tenggelam dalam musik lembut. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Dunia sudah melihat kebenarannya sendiri. Sementara itu, di lantai lain hotel, ibu mertuaku menatap jadwal hariannya yang kosong. Tidak ada agenda. Tidak ada rencana. Semua yang biasanya ia banggakan, kontrol, pengaruh, rasa dihormati, lenyap tanpa suara. Ia tidak berani keluar kamar. Ia takut bertemu orang. Takut berpapasan denganku. Takut mengingat bagaimana posisinya kini begitu rapuh. Siang hari, aku makan siang dengan tenang. Aku memesan hidangan favoritku. Setiap suapan terasa seperti perayaan kecil. Bukan atas kejatuhan mereka, tapi atas keberanianku memilih diriku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Aku tidak lagi mengulang rasa sakit itu di kepalaku. Sore menjelang, aku berjalan santai di area hotel. Angin sepau-sepau menyentuh kulitku. Aku membeli minuman dingin dan duduk di kursi luar, membaca buku yang lama tertunda. Di halaman-halaman buku itu, aku menemukan diriku yang lama, yang sabar, yang kuat, yang selalu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena tahu kapan harus berdiri. Di saat yang sama, di kamar mereka, suasana makin sesak. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani membuka topik. Mereka hanya menunggu waktu berlalu, berharap hari segera berganti agar rasa malu ini ikut menguap. Tapi rasa malu tidak bekerja seperti itu. Ia tinggal. Ia menetap. Ia mengendap di dada. Malam tiba. Aku menikmati makan malam dengan lampu temaram dan musik lembut. Aku tertawa kecil mendengar percakapan ringan di meja sebelah. Hidup terasa normal, dan itu adalah kemenangan terbesarku. Sementara mereka, mengurung diri dengan pikiran masing-masing, menyesali satu kalimat yang tak seharusnya diucapkan. Satu senyum yang mereka anggap remeh. Satu wanita yang mereka salah nilai. Aku kembali ke kamar dengan langkah ringan. Aku tahu, besok semuanya akan berakhir. Liburan ini akan selesai. Tapi satu hal tidak akan berubah. Aku tidak lagi berada di bawah bayangan siapapun. Dan malam itu, di hotel yang sama, dua kenyataan berdiri berdampingan, aku menikmati hidup yang kupilih, sementara mereka terjebak dalam rasa malu yang tak bisa mereka tinggalkan. Pagi itu datang terlalu cepat bagi mereka, dan terlalu tepat bagiku. Hari check-out selalu membawa dua hal, perpisahan dan kejujuran.
Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tidak ada lagi sudut untuk bersembunyi. Semua orang harus keluar dari kamar masing-masing, bersama apapun yang mereka bawa di dalam hati. Aku bersiap dengan tenang. Koperku sudah rapi sejak malam. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang perlu kuperiksa ulang. Saat aku melangkah keluar kamar, aku merasa ringan, seolah hotel ini bukan hanya tempat liburan, tapi tempat aku melepaskan versi diriku yang lama, yang selalu menahan diri agar orang lain nyaman. Di lobi, suasana lebih sunyi dari biasanya. Beberapa tamu bersiap pergi. Staf berdiri di belakang meja resepsionis dengan sikap profesional. Saat aku mendekat, mereka menyapaku dengan senyum hormat. Proses check-out berjalan cepat, efisien, dan penuh penghargaan. Lalu aku melihat mereka. Ibu mertuaku berdiri agak jauh, menunduk, memegang kopernya erat-erat. Tidak ada lagi pakaian mencolok. Tidak ada lagi sikap angkuh. Ia terlihat lebih kecil dari terakhir kali aku melihatnya. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tampak seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Saat pandangan kami bertemu, ia ragu. Langkahnya terhenti sejenak. Tapi kemudian ia berjalan mendekat, pelan, seolah setiap langkahnya membutuhkan keberanian yang tersisa. Ia berdiri di depanku. Tangannya bergetar. Aku ingin minta maaf sekali lagi, katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah lobi yang lengang. Aku menatapnya. Tidak dengan marah. Tidak dengan dendam. Hanya dengan kejernihan yang tidak lagi memuat luka. Ia melanjutkan, aku salah menilaimu. Aku salah bicara. Aku salah bersikap. Air matanya jatuh. Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Aku mendengarkan sampai selesai. Lalu aku berkata pelan, yang membuat semuanya berakhir seperti ini bukan karena aku, Bu. Tapi karena cara ibu memandang orang lain. Ia terdiam. Kata-kataku tidak keras, tapi tidak juga lembut. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Aku tidak menyimpan dendam, lanjutku. Aku juga tidak akan membalas. Tapi aku juga tidak akan kembali ke posisi yang dulu. Ia mengangguk perlahan. Bahunya jatuh. Seolah di titik itu, ia benar-benar mengerti. Tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk ditebus. Aku mengambil koporku. Melangkah pergi. Tidak ada pelukan. Tidak ada salam perpisahan hangat. Hanya jarak yang kini tercipta dengan jelas. Jarak yang sehat, jarak yang kubutuhkan. Di belakangku, aku mendengar isak tertahan. Tapi aku tidak menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh, itu hanya akan mengaburkan batas yang akhirnya berhasil kutegakkan. Di luar hotel, matahari pagi terasa hangat. Aku berdiri sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Dunia terasa luas. Tidak ada lagi suara yang mengecilkanku. Tidak ada lagi tatapan yang merendahkanku. Di dalam hotel itu, ibu mertuaku berdiri lama di tempat yang sama. Ia melihat punggungku menjauh. Dan di sanalah penyesalan itu menetap, bukan sebagai pelajaran yang menguatkan, tapi sebagai beban yang harus ia bawa pulang. Ia pulang dengan satu kesadaran pahit. Wanita yang ia hina sebagai pembantu adalah wanita yang memilih diam saat disakiti, tersenyum saat direndahkan, dan pergi tanpa teriakan saat menang. Dan aku pergi dengan kepala tegak, tanpa perlu membuktikan apapun lagi. Karena kebebasan terbesarku bukanlah membuat mereka menderita, melainkan memastikan aku tidak pernah lagi memberi mereka kuasa atas harga diriku.